Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Hakim, guru ekonomi SMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan tentang permintaan dan penawaran serta pasar. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang pelaku ekonomi. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang permintaan dan penawaran pasar. Namun pada pertemuan pada kali ini saya akan fokus pada permintaan pasar terlebih dahulu. Ya, adapun kompetensi dasar pada materi kali ini yang pertama, mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Yang kedua, menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Di sini ada peta konsep pada materi saat ini. Ada permintaan dan penawaran serta pasar. Kemudian di dalamnya itu ada peranan pasar dalam perekonomian, di mana di dalam pasar sendiri ada penjual dan pembeli, dan di dalam penjual dan pembeli nanti akan terjadi penawaran, permintaan, dan harga keseimbangan. Nah, saat pertama saya akan menjelaskan tentang permintaan terlebih dahulu. Nah, permintaan sendiri itu adalah kesediaan pembeli untuk membeli berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga. Nah, maksudnya di sini, kalau kita ada barang pengen beli gitu, nah berapapun pada tingkat harga berapapun pasti kita akan mau beli. Nah, itu namanya permintaan. Nah, pada saat kita membangun definisi permintaan di sini, kita mengabaikan faktor selain harga yang sebenarnya dapat menentukan jumlah barang yang diminta. Dengan kata lain, pada saat kita merumuskan definisi permintaan, kita beranggapan bahwa selain harga barang itu sendiri tidak berubah. Oleh karena itu, perubahan banyaknya barang yang diminta dianggap hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Nah, dalam ekonomi, anggapan bahwa hal-hal yang lain dianggap tetap itu istilahnya adalah ceteris paribus. Adapun yang diasumsikan tetap adalah harga barang pengganti, banyaknya uang yang akan dibelanjakan, dan selera konsumen terhadap barang itu, serta banyaknya pembeli di pasar. Lanjut ya. Kemudian di sini ada macam-macam permintaan. Nah, permintaan sendiri ada yang berdasarkan daya beli, yaitu di sini dibagi dua. Yang pertama, permintaan potensial dan permintaan efektif, di mana permintaan potensial itu sendiri permintaan barang dan jasa dengan diikuti daya beli namun tidak melakukan pembelian. Dan kalau permintaan efektif itu permintaan barang dan jasa yang diikuti dengan daya beli. Nah, contohnya itu misalkan kalau permintaan potensial itu, misalkan kita pengen beli baju nih, uangnya udah ada, tapi karena kita berpikir baju kita masih banyak, terus kita nggak jadi beli baju, nah itu namanya permintaan potensial. Sementara kalau permintaan efektif, itu terjadi jual beli di sana, seperti itu. Sampai sini dipahami ya maksudnya. Kemudian yang kedua, permintaan berdasarkan pelakunya. Ini sudah terlalu umum, yaitu permintaan individu dan permintaan kolektif. Di mana permintaan individu itu bersifat pribadi buat keperluan kita sendiri, dan permintaan kolektif itu secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.
Lanjut ya. Kemudian di sini ada hukum permintaan atau law of demand. Hukum permintaan itu sendiri berbunyi antara harga barang dan jumlah barang yang diminta mempunyai hubungan yang terbalik. Jadi kalau permintaan itu ingat hubungannya tuh terbalik, bukan berjalan lurus gitu. Artinya jika harga naik, maka permintaan itu akan turun. Sedangkan jika harga turun, permintaan akan naik. Paham nggak logikanya? Nah, logikanya seperti ini. Ketika kita ingin beli sepatu dengan harga normal itu harganya misalnya Rp200.000. Nah, kita akan beli sepatu itu mungkin jumlahnya hanya satu. Namun pada suatu saat ketika terjadi penurunan harga atau yang biasa kita sebut diskon, misalkan menjadi Rp100.000. Nah, kita membeli dengan jumlah 2 pasang sepatu. Nah, itu. Begitupun sebaliknya, kalau harganya naik, maka permintaan akan menjadi turun. Sampai sini paham kan ya? Hukum permintaan. Lanjut ya ke penjelasan berikutnya. Kemudian di sini ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan. Jadi rumus banyaknya jumlah barang yang dibeli atau diminati konsumen. Rumusnya itu QDX sama dengan F, yaitu PX, PY, A, dan S. Di mana penjelasannya QDX itu banyaknya barang X yang diminta, PX itu tingkat harga barang X. Kemudian PY itu tingkat harga barang Y yang berkaitan dengan barang X. Kemudian A itu besarnya anggaran atau pendapatan konsumen. Sementara S itu selera konsumen. Jadi fungsinya itu, F itu fungsi dari tadi, tingkat harga, besarnya anggaran, dan selera konsumen. Jadi ini rumusnya harus dihafalkan, nanti akan keluar dalam soal-soal ekonomi. Kemudian yang selanjutnya ada rumus persamaan fungsi permintaan. Yaitu rumusnya seperti ini. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, ini juga harus sangat dihafal. Nanti ke depannya itu akan ada soal-soal ekonomi, terutama tentang permintaan, itu pasti ada keluar soal-soal seperti ini. Nanti saya juga akan memberikan contoh soal berikut jawabannya terkait dengan rumus persamaan fungsi permintaan ini. Sampai sini ada yang tidak dipahami, nanti kalau tidak dipahami ditanyakan aja. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini ada contoh soal seperti yang tadi saya bilang. Contoh soalnya itu tentang persamaan fungsi permintaan. Di sini P itu sama dengan harga telur, sementara Q banyaknya telur yang dibeli atau kuantitas. Di sini dalam satuan kilogram ya. Nah, untuk P1 pada harga Rp10.000 itu kita dapat membeli 5 kilogram telur, dan pada P2 atau harga yang kedua itu 9.000 kita membeli 6 kilogram telur. Nah, gimana fungsi permintaannya? Akan kita jawab dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1, Q2 min Q1.
Lalu kita masukkan angka-angka yang ada di tabel ke dalam rumus ini. Yaitu yang pertama P min P1. P1-nya itu kan tadi 10. P1-nya itu kan tadi 10. Kita masukin P1 10. Terus per P2 min P1 yaitu 9 min 10. Kemudian masukin lagi Q-nya sama dengan Q min Q1. Q-nya itu Q1-nya itu 5 per Q2 min Q1. 6 dikurang 5. Nah, di bawahnya itu P. Jadinya P min 10 per min 1 sama dengan Q min 5 per 1. Sampai di situ paham? Setelah itu kita masukkan ke fungsi permintaan dalam dua sisi, kiri dan sisi kanan. Jadi sistemnya itu silang. Satu ketemu P min 10, min 1 ketemu Q min 5. Jadi 1 dikali P min 10 sama dengan min 1 dikali Q min 5. Jadi seterusnya 1 dikali P itu jadinya P, 1 dikali min 10 jadinya min 10. Kemudian untuk Q-nya min 1 dikali Q sama dengan min Q, min 1 dikali min 5 jadinya plus 5. Adapun fungsi permintaannya jadinya P sama dengan 15 Q, 15 min Q, Q sama dengan 15 min P. Seperti itu. Jadi fungsi permintaannya jadi seperti itu. Gampang kan? Jadi tinggal masukin aja ke rumus yang sudah ada. Jadi kita dapat mencari fungsi permintaan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya ke contoh berikutnya. Jadi setelah ini kita akan masukkan ke dalam kurva permintaan. Nah, sebelum kita membahas ke masukin kurva permintaan, kita harus tahu dulu nih bentuk kurva permintaan itu seperti apa. Nah, bentuk kurva permintaan itu seperti yang ada di slide sini, itu menghadap 0. Jadi sejajar menghadap 0, bukan membelah angka 0. Nah, kalau kita masukin yang tadi, pada harga 10.000 itu kita mendapatkan 5 kilo telur. Pada harga 9 kita mendapatkan 6 telur. Kita tinggal tarik garis aja, 10.000 rupiah ke 5 telur, 9.000 rupiah ke 6 telur. Jadi benar kan tadi, jika harga naik itu permintaan akan menurun. Sementara jika harga turun, permintaan akan naik, sama seperti contoh yang ada di kurva permintaan ini. Jadi gampang banget kan setelah tadi kita membuat fungsi permintaan, kemudian tinggal dimasukkan ke kurva permintaan. Mudah banget kan caranya, jadi tinggal diikutin contohnya aja. Sampai sini paham kan ya? Nah, pembahasan pada kali ini cukup sampai permintaan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas penawaran. Nah, pada pembahasan kali ini dapat kita simpulkan tadi kita belajar apa aja. Yang pertama itu kita membahas tentang pengertian permintaan, di mana permintaan adalah kesediaan pembeli untuk membeli berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga. Kemudian kita juga membahas macam-macam permintaan tadi, di mana ada permintaan berdasarkan daya beli, yaitu permintaan potensial dan permintaan efektif, dan juga permintaan berdasarkan pelakunya, yaitu permintaan individu dan permintaan kolektif. Kemudian kita belajar juga hukum permintaan tadi, di mana jika harga naik permintaan akan turun, sedangkan jika harga turun permintaan akan naik. Kemudian kita juga belajar tentang fungsi permintaan, di mana rumus fungsi permintaan itu Q/Dx sama dengan F, yaitu Px, Py, A, dan S. Sementara untuk
Rumus fungsi persamaan permintaan yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1, Q2 min Q1. Tadi juga sudah saya berikan contoh ya. Dan juga sudah belajar kurva permintaan. Jadi saya rasa cukup sampai di sini untuk pembahasan materi permintaan. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.